Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Rahmi, NIM 22332028. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tari, Departemen Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya berasal dari kelas 22 JD PKWU 58 LM RB 12. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan Expo Pomnas Pengantar Kewirausahaan. Saya akan mempresentasikan karya saya, yaitu vas bunga dari stik es krim. Materi kerajinan tangan vas bunga yaitu 1. Data pribadi pemilik, 2. Latar belakang, 3. Jenis produk usaha, 4. Analisis peluang usaha, 5. Strategi pemasaran, dan 6. Kesimpulan. Latar belakang. Kerajinan adalah suatu bagian dari seni rupa yang sudah ada sejak lama. Saat ini, kerajinan sudah sangat berkembang dan mengakibatkan munculnya kerajinan modern. Ada dua macam kerajinan saat ini, kerajinan tradisional dan kerajinan modern. Kerajinan tradisional yang terdapat di Indonesia adalah seperti kerajinan batik, anyaman bambu, anyaman rotan, dan lain sebagainya. Sedangkan kerajinan modern adalah seperti scrapbook, clay, aksesoris, kotak hadiah, boneka, flanel, dan lain sebagainya. Pada zaman yang serba modern ini, banyak orang yang menghabiskan uang hanya untuk membeli produk-produk atau aksesoris sebagai pelengkap kebutuhan sekunder. Sebenarnya sangat banyak benda atau bahan limbah di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan atau produk kreatif, inovatif, dan memiliki nilai jual ekonomis. Salah satunya adalah memanfaatkan limbah botol plastik atau pembuatan produk vas bunga dari stik es krim. Pemanfaatan limbah sebagai bahan utama produk ini seperti bentuk dukungan terhadap program daur ulang yang banyak digencangkan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat. Selain memanfaatkan limbah, dapat menambah dan mengembangkan kreativitas wirausaha dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tersebut. Sehingga pemanfaatan limbah sebagai bahan dasar produk ini memiliki banyak manfaat untuk pendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Jenis produk usaha. Gambar di atas adalah salah satu bentuk contoh hasil produk yang ingin saya ciptakan. Nama produk usaha saya adalah vas bunga dari stik es krim. Alasan saya memilih produk ini adalah karena bahan-bahannya yang mudah didapat dan sederhana, tidak memakan modal yang banyak, dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Saya akan mencoba memodifikasi stik es krim ini dengan semenarik mungkin, hingga konsumen merasa puas. Kerajinan tangan dari barang bekas yaitu usaha yang sangat menggiurkan bagi pengrajin kerajinan tangan. Di sekitar kita, barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas sudah tidak asing lagi bagi kita, sehingga kita menuangkan ide unik membuat kreasi dengan bahan dasar dan kaleng bekas menjadi sebuah tempat tabungan atau dengan istilah celengan yang menarik untuk wadah tempat menyimpan uang dan sebagainya, sehingga bisa menjadi suatu yang bernilai lebih. Dengan ini saya mengharapkan dapat mengerat atau menarik pelanggan untuk mencoba membelinya. Analisis peluang usaha. 1. Kekuatan atau strength. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau biasa disebut kekuatan. Di sini kami harus bisa memahami kekuatan terbesar apa yang bisnis kami miliki. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap kesuksesan perubahan kamu. Cara memahami kekuatan tersebut bisa dengan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan perusahaan. Apa yang membuat bisnis kamu lebih baik dari yang lainnya, keunikan, dan masih banyak lagi. Selain itu, harganya yang cenderung lebih murah. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang kedua yaitu weakness atau biasa disebut sebagai kelemahan. Saya sudah paham bahwa setiap bisnis tentu memiliki kelemahan. Setiap perusahaan pasti memiliki celah-celah yang bisa berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, dari sini saya harus lebih detail dalam mengawasi segala kelemahan bisnis tersebut.
Maka dari itu, saya harus bisa mengidentifikasi apa saja yang wajib ditingkatkan dalam perusahaan yang harus dihindari, dan faktor penyebab kerugian. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Adanya pasar yang sangat mendukung serta tempat usaha yang strategis. Kemajuan dan kesuksesan bisnis tidak terlepas dari peluang yang ada di sekitar kita. Poin analisis peluang usaha ini meminta untuk mengkombinasikan peluang dengan kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Dengan demikian, Anda harus pandai mencari peluang. Yang keempat, ancaman atau threat. Inovasi produk kelestarian yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Stretch ini merupakan suatu ancaman yang mungkin saja akan dialami oleh perusahaan yang dapat menghambat pergerakan dalam perkembangan perusahaan ataupun organisasi Anda. Jadi, analisis bisa diisi memakai panduan berikut. Baiklah, selanjutnya strategi pemasaran. 1. Meningkatkan inovasi pengembang bisnis. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, maka secara tidak langsung bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan bisnis. Contoh kecilnya yaitu konsumen sebenarnya tidak perlu membeli tas setiap bulannya. Namun dengan strategi pemasaran, kamu bisa memanfaatkan alasan tren tas tersebut untuk menarik minat konsumen. Dalam membuat tas dengan tren terbaru ini, kamu pastinya akan menciptakan inovasi terbaru. 2. Membuat koordinasi tim lebih efektif. Dengan adanya strategi pemasaran, maka koordinasi tim akan lebih efektif dan terarah. Hal ini karena strategi dapat membantu mengatur tugas setiap staf di setiap divisi dalam bisnis agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Misalnya, suatu bisnis terjadi kenaikan permintaan dari konsumen. Maka adanya strategi pemasaran dapat membuat koordinasi tim yaitu antara divisi pemasaran dan produksi sehingga kebutuhan konsumen dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan perusahaan. Dalam sebuah bisnis, tujuan adalah hal yang penting yang harus ada sehingga bisnis dapat lebih terarah dan bisa berkembang ke depannya. Atau bisa dikatakan bahwa bisnis tanpa tujuan tidak akan mampu berkembang. Misalkan, kamu menentukan tujuan bisnis yaitu untuk mencapai target penjualan sekian persen, maka jika tujuan tersebut tercapai, nilai ekonomi perusahaanmu akan meningkat dan bisnismu pasti akan berkembang. Berdasarkan hal inilah, sebuah strategi pemasaran dibutuhkan yaitu untuk menentukan tujuan perusahaan, baik itu untuk merumuskan maupun mencapai tujuan itu sendiri, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi pemasaran yang keempat yaitu mengawasi kegiatan pemasaran. Untuk menentukan strategi pemasaran ke depannya, kamu juga dituntut untuk melakukan pengawasan apakah strategi yang kamu gunakan tersebut sudah efektif atau tidak terhadap pemasaran. Secara tidak langsung, hal ini berarti strategi pemasaran juga dapat berfungsi untuk mengawasi kegiatan pemasaran. Misalnya, mengawasi bagaimana kinerja setiap tim dalam mendukung perusahaan mencapai target penjualan, dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan adalah hasil akhir yang diharapkan oleh pembuatan strategi pemasaran. Itu karena ketika kita memasarkan suatu produk, kita akan turut mempromosikan produk tersebut dan mengajak orang lain untuk membeli dan menggunakannya. Tapi mengajak orang membeli produk kita tak semudah kelihatannya. Dibutuhkan strategi khusus dengan mempertimbangkan banyak hal seperti siapa target pasar kita dan siapa kompetitor kita agar kita bisa menonjolkan fungsi atau kelebihan produk yang tepat dan bisa menjadikan solusi kebutuhan konsumen. Baiklah, dari materi di atas kesimpulan program peningkatan keterampilan Vas Bunga dari Stik Es Krim yaitu menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju terus dan berkembang karena dilakukan oleh SDM yang memiliki kualitas dalam menjalankan pekerjaan. Produk yang akan dijual juga sangat unik dalam segi bentuk, hiasan, warna, dan motifnya. Saya yakin pasar akan menerima dengan baik produk dengan kualitas dan harga terjangkau yang saya produksi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya tentang materi Vas Bunga dari Stik Es Krim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.